Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok LTGL, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Gelombang Laut. Nah, di sini saya akan memperkenalkan diri dan teman saya. Dimulai dari saya, nama saya Yudha dan Putra dengan NIM D1021251105. Dengan nama saya Walid Abdul Azhari dengan NIM D1021251107. Dengan saya Yudha Sampati Putra dengan NIM D1021251103. Nah, di sini kita akan membahas presentasi ini akan mengulas potensi, prinsip kerja, tantangan dan peluang PLTGL sebagai sumber energi terbarukan di Indonesia, khususnya di wilayah pantai utara Sabah. Pada presentasi kali ini yang kita gunakan adalah studi kasus pantai utara Sabah di Kalimantan Barat. Nah, pertama definisi sederhana dari PLTGL yaitu sistem konversi energi yang memanfaatkan energi kinetik dan energi potensial dari gelombang laut untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya mekanisme konversi yang digunakan PLTGL yaitu energi gelombang laut dikonversikan menjadi energi mekanik yang kemudian menggerakkan turbin dan generator untuk menghasilkan arus listrik. Selanjutnya prinsip kerja dasar dari PLTGL. Konversi energi gelombang mengikuti rangkaian proses mekanis yang efisien untuk memaksimalkan hasil listrik. Pertama, prinsip kerja dasar gelombang datang. Gelombang laut datang masuk ke dalam sistem konversi energi wave energy converter. Selanjutnya prinsip kerja tekanan airnya, gerakan gelombang laut menciptakan tekanan air atau gerakan udara yang kuat di dalam perangkat WEC atau wave energy converter. Selanjutnya menggerakkan turbin. Tekanan atau gerakan tersebut memutar bilah-bilah turbin yang mengubah energi linear menjadi rotasi mekanik. Selanjutnya generator, prinsip kerja generator. Rotasi turbin dihubungkan ke generator yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Selanjutnya sumber energi utama yang digunakan PLTGL yaitu gerakan laut. Dua pendorong utama energi gelombang laut berasal dari interaksi dinamis antara atmosfer dan hidrosfer yang utamanya dipicu oleh dua faktor. Pertama, angin yang berhembus di permukaan laut mentransfer energi ke air, menciptakan gelombang. Kedua, tekanan air. Perubahan tekanan air mengakibatkan gerakan vertikal massa air laut, naik atau turunnya air laut. Potensi sumber daya di Indonesia sangat besar mengingat garis pantai yang panjang di kondisi laut terbuka. Nah, di sini saya akan membahas yaitu keunggulan PLTGL. Nah, energi terbarukan yang sangat menjanjikan. Ya, ada 4 yaitu ramah lingkungan, sumber energi terbarukan, potensi Indonesia dan sinergi pasar surut. Nah, yang pertama kita bahas ramah lingkungan. PLTGL tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca saat beroperasi atau energi bersih. Nah, kedua kita membahas sumber energi terbarukan. Gelombang laut tersedia secara konsisten dan tidak akan habis, menjadikan sumber energi yang berkelanjutan. Nah, bagi potensi Indonesia sebagai negara berkepulauan, Indonesia memiliki potensi energi gelombang yang sangat besar. Nah, untuk yang keempat, sinergi pasang surut dapat diintegrasikan dengan pembangkit listrik tenaga pasang surut untuk menghasilkan yang optimal. Nah, di balik keunggulan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahannya yaitu kelemahan dan hambatan implementasi, yaitu ada 3. Pertama, biaya integrasi tinggi, ketergantungan cuaca dan risiko korupsi. Nah, kita bahas yang biaya integrasi yang tinggi. Pembangunan infrastruktur PLT di laut memerlukan investasi awal yang besar dan teknologi canggih. Kedua, ketergantungan cuaca.
komponen yang terpapar hari tahun terus-menerus sangat rentan terhadap korupsi dan biota laut memerlukan perawatan intensif. Nah, ketiga, studi kasus lokal potensi PLTGL di Sambas, Kalimantan Barat. Nah, peneliti menunjukkan wilayah pesisir Sambas memiliki potensi energi gelombang itu baik untuk dikembangkan. Nah, potensi energi minimum yaitu 514 watt. Nah, potensi energi gelombang minimum yang teraplikasi di sekitar lokasi pantai Lestari atau Tanah Hitam. Nah, di sebelahnya yaitu Paloh Sambas, yaitu menghasilkan 811 watt. Potensi energi maksimum, potensi tertinggi yang dapat dikoneksikan mendukung kebutuhan energi skala kecil sehingga menengah. Oke, untuk implementasi PLTGL di dunia, beberapa negara telah menjadi pelopor dalam pembangunan dan penerapan teknologi PLTGL berskala komersial. Yang pertama adalah Skotlandia, Pelamis, salah satu perintis sistem WEC jenis attenuator yang menyeluruhi peran Eropa Utara dalam energi laut. Dan yang kedua ada Portugal dengan nama lain Wave Dragon, menggunakan teknologi overtopping yang memanfaatkan ketinggian gelombang untuk mengisi reservoir. Yang ketiga ada negara Jepang dan Australia. Kedua negara ini aktif dalam penelitian prototipe PLTGL karena grafis paten dan kondisi laut yang ideal. Dampak lingkungan, pengembangan PLTGL harus menyeimbangkan manfaat energi bersih dan potensi gangguan ekonomi ekosistem laut. Dampak positif energi bersih yaitu mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil sehingga menurunkan emisi CO2 dan polusi udara global. Dan dampak negatifnya yaitu gangguan ekosistem. Instalasi WEC dapat menggunakan pola gelombang, mengganggu habitat laut dan menimbulkan kebisingan bawah air yang mempengaruhi satwa laut seperti ikan dan mamalia. Perlu adanya studi kelayakan lingkungan atau AMDAL yang kompresif sebelum implementasi skala besar. Aspek ketiga dalam operasi PLTGL yaitu adalah penggunaan APD, memastikan semua personel lapangan menggunakan alat pelindung diri atau APD sesuai standar operasi maritim dan listrik. Yang kedua adalah perawatan turbin rutin, melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin terhadap turbin dan komponen WEC untuk mencegah kegagalan akibat korosi dan keausan. Yang ketiga ada waspada cuaca ekstrim, menerapkan prosedur darurat dan pemantauan cuaca ekstrim untuk melindungi aset PLTGL dari personel dari badan laut. Sekian, terima kasih. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil pada PLTGL yaitu potensi sumber daya PLTGL di Indonesia yang sangat besar, yang dimana meningkatnya garis pantai yang panjang dan kondisi laut semakin terbuka yang membuat potensi PLTGL tersebut menjadi sangat besar. Dikarenakan PLTGL ini menggunakan energi bersih, yang dimana energi bersih mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sehingga menurunkan emisi CO2 atau karbon dioksida dan polusi udara global. Nah, di sini sudah tutup, kami ada pantun. Pergi salat pakai kopiah, pulangnya membeli buah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe saya Indra Reza Putra dengan NIM D10.125 Dan saya Walid Bazari D10.125 1107. Saya Sampai Buka dengan NIM D10.125 1103. Kami pamit undur diri. Sekian.